Halo kakak dan kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Aku ingat kamu bilang kemarin bahwa aku adalah kurir pengantar yang tidak berguna. Kakak ipar Anda adalah pria hebat yang mengabaikan kesalahan orang lain. Kami. Apakah Tuan Tua memanggilmu ke sini? Ya, kakak memintaku datang dan mengundangmu. Ingat ini. Siapapun yang memecat Xiaoya harus datang secara pribadi dan mengundangnya kembali. Sedangkan untuk yang lainnya, jangan ikut campur. Kalau tidak kalian semua akan segera dikirim kembali. Yunlong kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Tunggu jangan sampai kamu menyesali ini. Kamu percaya padaku. Aku akan membuatmu menyesalinya sekarang juga. Suruh Suya kembali bersamaku sekarang. Yelan, apakah kau dengar itu? Kakak dari pihak ibumu telah berbicara. Mengapa kau masih duduk di sana? Berhenti berpura-pura. Kau juga menantu keluarga Su. Kau harus berkontribusi pada keluarga Su. Sekarang kamu mengklaim aku adalah menantu keluarga Su. Aku tidak berani menerima gelar itu. Selain itu kalian semua bilang kemarin bahwa jika aku bertemu kalian lagi, aku harus memohon padamu seperti anjing. Dan bahwa kalian akan membuat hidupku seperti di neraka. Gelar menantu keluarga Su ini, aku benar-benar tidak berani menerimanya. Namun, aku juga menyatakan sebelumnya, jika kamu Lin Xiqiang ingin masuk ke rumah keluarga kami lagi, kamu harus merangkak masuk dengan lututmu. Orang tua ini harus meminta maaf. Kau benar-benar tidak berbakti. Aku adalah kakekmu. Kau menuntutku untuk membungkuk padamu dan meminta maaf padamu. Aku adalah kepala keluarga Su. Apakah kau masih akan bergantung pada keluarga Su di masa depan? Serahkan Xiaoya padaku. Di mana Xiaoya? Hanya aku yang tahu. Jika kamu ingin menemukannya, kamu harus dengan jujur mematuhi tuntutanku. Kalau tidak, lakukan sesuka kalian. Yunlong berani ulangi itu. Keluar. Merangkak masuk dengan lututmu. Lihatlah situasinya sekarang. Dan kau masih mencoba bersikap tangguh. Pergi. Tidak buruk. Kau benar-benar terlihat seperti anjing. Namun, aku masih belum puas. Kita sepakat untuk membungkuk. Dan aku belum melihatnya. Aku meminta maaf kepada Yelong dan Suya. Aku salah. Aku meminta maaf kepada kalian berdua. Kakek aku. Yelong. Bisakah kita pergi sekarang? Jika kau berani menarik kembali perkataanmu padaku, aku pasti tidak akan mengampunimu. Jangan khawatir, aku punya prinsip. Tidak seperti keluarga Sumu yang membakar jembatan setelah menyeberangi sungai. Namun kau harus menyetujui 2 syarat. Syarat apa? Pertama, setelah penandatanganan selesai, beri Suya promosi dan kenaikan gaji. Karena dia adalah pahlawan sejati. Kedua, suruh Su Yunlan pindah dari villa keluarga Su. Aku menyetujui Xiaoya, aku sudah mencarimu sejak lama. Lu Yunshan, kenapa kamu selalu menggangguku? Aku sudah punya suami dan anak. Tidak apa-apa, aku tidak peduli. Aku hanya menyukaimu.
Siapa kau? Aku suaminya. Mengapa kau mengganggu istriku? Lepaskan tangannya. Istrimu. Jadi kenapa? Biar ku beritahu sesuatu. Aku menyukai Xiaoya saat kita masih sekolah. Dia adalah dewiku. Lu Yunshan, bukankah kamu sudah menyebabkan cukup masalah? Cepat keluar. Tidak apa-apa Xiaoya. Biar ku beritahu nak. Aku punya banyak uang. Sekarang segera enyah mengati. Jika kau nyah dengan baik aku akan memberimu uang saku. Jika kau tidak enyah, aku akan mengulitimu hidup-hidup mengati. Apa yang kau tertawakan? Apa kau tuli? Nah, kau punya nyali. Jangan pergi. Tunggu aku memanggil orang. Telepon. Telepon mereka sekarang juga. Aku pasti tidak akan pergi. Halo. Halo TC. Aku sedang dipukuli. Bawa beberapa orang ke sini cepat. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah datang ke sini. Kau bocah kecil. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Ketika orang-orangku tiba, aku akan mematahkan kakimu mengerti. Atau kau bisa berlutut dan bersujud 3 kali sekarang juga. Dan aku akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Aku akan menunggu bala bantuanmu. Bajingan kecil mana yang berani menggertak saudaraku? Siapa? Yelon. Jadi itu kau. Baik-baik. Kau menolak jalan menuju surga. Terakhir kali kakek ada di sini jadi aku tidak bisa bertindak maksimal. Kali ini aku harus benar-benar melampiaskan dendamku. Serang dia. Si Qiang, apa yang kamu lakukan? Kau jalang bawinya. Aku memanggilmu kakak karena rasa hormat. Tetapi jika kau mendesakku, aku juga akan memukulmu. Apa kamu lupa apa yang kakek katakan? Aku tidak bisa memikirkan hal itu lagi. Apel, apakah punya hal lain untuk dikatakan? Xiaoya kau kembali dulu. Jadilah anak baik, aku akan segera kembali oke. Aku punya pertanyaan yang sangat membuatku penasaran. Apel, Beberapa orangmu ini. Berapa lama mereka akan bertahan melawanku? serbu. Kau. Kau berani melukaiku. Apa kau bersiap memutuskan hubungan dengan keluarga Su? Apakah kau pikir kau lebih penting bagi keluarga Su? Atau proyek kota dunia yang lebih penting? Aku tahu proyek kota dunia lebih penting daripada aku. Tetapi itu tidak membuktikan. Kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Jangan memasang wajah sok benar. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kau berani menginjakku. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Sekarang. Ini giliranmu. Tuan Muda Ye, maafkan saya salah. Saya pantas mati 10.000 kali. Asalkan Anda membiarkan saya pergi. Keluarga saya masih memiliki beberapa bisnis di Jiangcheng. Saya akan memberikan apapun jika Anda membiarkan saya pergi. Kau hidup cukup cerdik. Rumah itu, uang mobil. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Biarkan saja saya pergi. Keluarga Lumu menjalankan supermarket. Ya, Aku ingin kontrak. tidak masalah sebutkan harga Anda. 100 juta. Baiklah 100 juta. Apa? Apa yang kamu lakukan? Terlihat seperti orang miskin. Jika kamu ingin masuk ke dalam dan mengemis makanan ini. Namaku Yellow. Villa ini akan segera menjadi milikku. Jadi Anda Tuan Ye. Mohon maafkan penglihatanku yang buruk. Silakan masuk. Keponakan. Masuklah malam ini dan tunggu kemalangan. Besok kamu akan dibawa keluar secara horizontal. Jadi kamu anjing yang datang ke sini menuntut villa itu. Patahkan satu lengan sekarang dan ingat. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Su Yulan yang mengirimmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya lebih banyak. Selain itu, kamu sudah kehilangan kesempatan untuk Enya. Serang. Patahkan kedua kakinya untukku. Tidak buruk. Ilmu bela dirimu telah meningkat baru-baru ini. Hanya 3 detik. Apa kamu benar-benar berpikir aku orang yang mudah ditindas? Beraninya kamu menyentuh priaku, mencari mati.
Ucapkan lagi apa yang baru saja kau katakan. Aku benar-benar ingin mendengarnya. Bagaimanapun aku sudah bertahun-tahun tidak mendengar kata-kata sombong seperti itu. Aku adalah anak buah kakak Dao. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Lumpuhkan kakimu sendiri. Dan aku akan mengampuni nyawamu. Benarkah? Kalau begitu sekarang, apakah masih sempat? Masih ada waktu. Gunakan pisau ini sekarang juga. Untuk mematahkan kakimu sendiri. Kau sepertinya salah paham maksudku. Maksudku adalah, apakah masih sempat bagiku untuk memotong kakimu? Sekarang, beritahu kakak Daomu itu untuk segera ke sini. Cepatlah. Kakak Dao. Seorang anak datang ke sini dan melukai kakiku dan melumpuhkan 2 anak buahku. Dia bahkan memanggilmu sampah. Dia menyuruhmu ingat ke sini kakak Dao. Selamatkan aku. Kamu tamat. Benarkah begitu? Tunggu dan lihat saja. Jadi kamu yang menyentuh saudaraku. Kakak Dao Anda akhirnya tiba. Bocah ini. Dia melukai kakiku. Dan melumpuhkan 2 anak buah. Dia sama sekali tidak menghormati Anda kakak Dao. Tiga tahun lalu aku datang ke Jiangsheng. Dan mengamankan posisiku dalam waktu 3 bulan. Bahkan Tuan Suci harus menunjukkan rasa hormat kepadaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Malam ini, Mastiff Tibetku kebetulan kekurangan daging. Kau, tetaplah di sini dan jadilah santapan tambahannya. Tuan Suci tiba. Jadi kenapa? Apakah kau akan melindungi bocah ini hari ini? Kau tidak boleh menyentuhnya. Kau juga harus meminta maaf padanya. Karena dia adalah dermawan saya. Dermawan. Ajudan terpercaya saya patah anggota tubuhnya. 6 bawahan saya lumpuh. Jika saya membiarkan bajingan ini pergi hari ini, bagaimana saya bisa terus beroperasi di Jiangsheng? Apa maksudmu? Jadi kau memilih untuk melawanku? Melawanku Tuan Suci? Apakah kau punya kekuatan untuk itu? Orang tua, apakah kau benar-benar berpikir memiliki status di Jiangsheng? Berarti kau bisa menggetakku. Saya beritahu kau, ayah baptis saya adalah Tuan 9.000 tahun. Coba sentuh saya. Tuan 9.000 tahun. Ya, itu benar. Saya akan memberimu kesempatan. Potong anggota tubuh bocah ini untuk saya. Maka masalah malam ini akan selesai. Lakukan orang tua. Kalau tidak, saya akan meminta ayah baptis saya membunuhmu. Anda bisa memilih untuk datang dan melumpuhkan saya. Anda juga bisa memilih untuk berpihak kepada saya dan mendukung saya. Saya tidak akan memaksa Anda untuk membuat pilihan apapun. Saya beritahu kau, saya tidak percaya pada kejahatan ini. Jika kau punya nyali, suruh Tuan 9.000 tahun datang ke sini. Saya bertekad untuk melindunginya hari ini. Baiklah. Saya akan menelepon ayah baptis saya sekarang juga. Hari ini adalah hari kiamatmu. Sialan. Bos kau masih bermain ponsel pada saat seperti ini. Apakah kau mencoba membuat orang tua ini mati bersamamu? Jujur. Kau akan berubah menjadi anjing mati sebentar lagi. Halo. Daozi. Ini saya ayah baptis. Lama tidak bertemu. Saya sangat merindukanmu. Tahun ini saya menerima kiriman hadiah lagi. Saya pasti akan mengirimkannya kepadamu di lain hari. Apakah ada masalah? Ya. Ada seseorang di Jiangsheng yang disebut Tuan Suci. Yang bersikeras mengganggu saya. Dan bahkan tidak menghormati reputasimu. Katakan padaku, bukankah seharusnya saya membereskannya? Ayah baptis, katakan saja. Dan saya akan membunuhnya sekarang juga. Bagaimana saya bisa membiarkan seorang cucu menunggangi kepalamu? Selain itu, orang tua bangka ini juga berkata, dia mendukung sampah bernama Yilon. Saya akan pergi membunuhnya sekarang juga. Bernama Yilon. Kau bajingan. Berlutut segera. Kalian semua berlutut. Sujud. Sujud yang keras. Hancurkan kepalamu saat bersujud. Saya bertanya-tanya mengapa bos besar di atas saya baru saja menelepon saya. Mengatakan saya menyinggung Tuan Ye, dan bahwa kepala saya akan menggelinding.
Bos di atas saya yang berdiri di hadapan Tuan Ye. Bahkan tidak pantas menjadi seekor anjing. Kalian ini apa-apaan? Setumpuk kotoran busuk. Baiklah, tutup telepon sekarang. Berhentilah bicara omong kosong seperti orang gila. Ingat, saya hanya ingin menjalani hidup yang damai. Sayang, aku kembali. Sayang, kamu pergi kemana? Saya keluar untuk mengurus beberapa urusan. Benar, mari kita bersiap untuk pindah ke villa besar. Pindah lagi. Kita baru pindah ke sini beberapa hari yang lalu. Sudah saya katakan, saya akan merepotkanmu selama beberapa hari. Tetapi saya tidak akan membiarkanmu menderita terlalu lama. Ayah, kita pindah lagi. Ya, bagaimana kalau kita pindah ke rumah yang bahkan lebih besar? Hore. Omong-omong, ketika aku pergi ke peternakan hari ini, aku menemukan sesuatu yang aneh. Ada apa? Sepertinya semua akun peternakan salah. Itu bahkan bukan akun untuk 1 tahun. Mereka tidak akan dengan mudah memberikan sumber daya yang begitu luar biasa kepada kita. Mungkin ada jebakan yang tersembunyi di dalamnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Kita akan menghadapi apapun yang datang. Apakah ada kabar dari pihak mereka? Saya baru saja menelepon dan bertanya. Mereka bilang keluarga Yilong tidak akan pergi sampai besok pagi. Kita akan membuat mereka membayar nanti. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu terlibat dengan Lo Yunshen, bisa mengambil sejengkal minta sehasta. Bagus. Benar-benar pantas menjadi putriku. Kau menangani masalah dengan cepat dan tegar. Namun, kau juga harus mengingat tugas kita yang lain. Kita tidak bisa membiarkan Suya mendapatkan pijakan yang kuat di pertanian. Dengan keuntungan yang begitu besar dalam produk pertanian, jika kita membiarkannya mendapatkan pijakan yang kuat, maka keuntungan itu, bukankah itu hanya akan berakhir di sakunya? Ayah, jangan khawatir. Aku sudah membuat pengaturan. Peternakan ini hanya kekacauan. Suya tidak pernah mengelola bisnis. Dia akan menghadapi masalah besar ketika dia pergi ke sana. Hari ini benar-benar hari yang baik. Beberapa orang mungkin akan mengalami nasib buruk. Bawahan rendahan. Beraninya kamu berpikir kamu bisa tinggal di villa ini. Menurut pendapat saya itu hanyalah angan-angan belaka. Belum pasti siapa yang akan bernasib buruk. Saya harap kakak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Aku membenci. Beraninya sampah sepertimu memanggilku kakak. Halo kakak Meng, apakah kamu sudah sampai? Kakak Meng. Kamu datang membantu kami meskipun kamu terluka. Aku benar-benar tersentuh. Hanya keluarga ini yang selalu menentangku. Gunakan sedikit kekuatan saja. Tidak perlu memukuli mereka sampai mati. Kita harus meninggalkan jalan keluar untuk anjing-anjing itu, bukan? Halo kakak Meng, nama saya Sheng Xiaoji. Saya dari keluarga Shen. Kami benar-benar merepotkan Anda hari ini. Saya pasti akan mentraktir Anda makan enak nanti. Suya, mengapa kamu masih berdiri di sana dengan tercengang? Cepat dan keluarkan semua barang rongsokan yang kamu pindahkan. Siapa ini? Apakah kamu mengenalnya? Kakak Meng. Ini adalah bawahan kakak Dao. Dia bisa melemparmu ke sungai hanya dengan jentikan jarinya. Dan kamu tidak berguna. Kemarilah dan bersujud dulu. Saya benar-benar takut kakak Meng mungkin memukulmu sampai mati. Dasar tidak berguna. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak cepat-cepat membantu kami pindah? Apakah kamu buta? Kakak Meng, tolong jangan marah. Dia hanya orang gila. Dia. Kakak Meng Anda, kau terlalu banyak bicara. Saya akan memukulmu sampai mati. Terlalu cerewet, terlalu banyak bicara. Berhenti memukul. Kakak Long, tolong jangan marah. Kaki dan tangan saya tidak nyaman, saya bereaksi agak lambat barusan. Saya akan pergi membantumu bergerak sekarang juga. Apakah kau buta? Cepat bantu. Sialan, apakah dia tidak mau hidup? Suya? Yilong? Jika aku tidak menghancurkan kalian berdua, aku bukan Su Yunlan. Proyek kota dunia. Pesanan keluarga Lu. Sekarang. Bahkan villa itu sekarang milik mereka. Sungguh menjengkelkan. Aku harus membuat Suya menderita kemunduran besar di peternakan, sehingga dia tidak akan pernah bisa bangkit kembali.
Dan aku juga akan membantumu. Satu orang tak berguna, satu jalan busuk. Beraninya mereka mempermalukan kita berdua. Mereka benar-benar tidak ingin hidup. Juga mengenai masalah peternakan, itu masih membutuhkan sedikit dorongan. Kamu bantu aku mengipasi api juga. Tunggu saja. Presiden Su ini adalah laporan keuangan untuk paruh pertama tahun ini, dan daftar nama untuk semua departemen. Baiklah, aku akan melihatnya nanti. Suara apa itu? Ini buruk. Orang-orang itu datang lagi. Orang apa? Bos berhati hitam. Menahan upah. Mogok dan memberontak. Bayar uangnya. Apa yang terjadi di sini? Orang-orang itu datang untuk menagih utang. Perusahaan Jinkyu sudah punya banyak utang sebelumnya. Sekarang mereka membuat masalah lagi. Bayar uangnya. Ini gawat Presiden Su. Mereka akan mogok kerja. Mereka mengeluh tentang upah rendah beberapa bulan yang lalu. Sekarang mereka membuat masalah. Apa yang terjadi? Sesuatu yang serius telah terjadi. Kau pasti Suya yang baru kan? Memang hanya wajah cantik saja. Bagaimana dengan utang pupuk 2 juta yang terutang pada perusahaan kami? Jika kau tidak bisa membayar hari ini, maka kau ikut denganku. Tinggallah bersamaku selama setahun, dan utang ini akan lunas. Presiden Lee, Anda benar-benar kurang ajar. Tapi aku juga bersedia. Kau berutang 1 juta padaku untuk pestisida. Tinggal bersamaku selama setengah tahun sudah cukup. Kalian berdua bahkan mau tidur dengan sepatu usang. Aku hanya ingin uang. Jadi itu presiden kita yang baru diangkat. Dia terlihat tidak lebih dari sekadar wajah cantik yang tak berguna. Sudah berapa banyak pria yang tidur dengannya. Baru kemudian dia naik ke posisi ini hari ini. Kudengar dia berselingkuh dengan tuan muda tertua keluarga Lu. Lu Yunshang sangat melindunginya. Dan bahkan memberinya pesanan besar. Ada hal seperti itu. Kalau begitu tukang antar yang dinikahinya, bukankah dia akan memakai topi hijau besar di kepalanya? Apakah ada di antara kalian yang punya solusi? Cepat dan beritahu kami. Apa kamu punya solusi? Tunggu aku. Siapa ini? Pengemudi yang baru saja tiba, dia adalah tukang antar. Dulu dialah yang membawa Presiden Su. Dia menyombongkan diri begitu banyak hingga menakuti semua sampai di Jiangcheng. Dia hanya seorang tukang antar. Bisakah dia menyelesaikan kekacauan sebesar ini? Presiden Su, kita tidak punya banyak uang di rekening kita. Kita pada dasarnya tidak bisa melunasi utang. Anda sebaiknya tetap pergi dan berbicara dengan para penagih utang ini. Dengan benar di ruang konferensi. Jika perlu jual sedikit pesona Anda. Jangan terlalu angkuh. Benar sekali. Jika Anda tetap sombong seperti ini, Anda akan mendapat masalah serius. Apakah Anda berencana bangkrut tepat setelah menjabat? Beri juga uang kepada para pembuat onar dari area pabrik ini. Presiden Su, Anda sangat cantik. Membiarkan mereka mendapat sedikit keuntungan tidak akan membuat Anda kehilangan sepotong daging. Untuk saat ini mengatasi krisis ini adalah yang paling penting. Suya, apakah kamu mencoba menghancurkan perusahaan yang baik-baik saja? Sebagai seorang presiden, bagaimana kamu bisa tidak memiliki kemampuan manajemen sama sekali? Kamu benar-benar tidak berguna. Anda sangat mengecewakan saya. Awalnya saya datang untuk melihat bagaimana Anda mengelola setelah menjabat. Saya tidak menyangka bahwa segera setelah Anda menjabat, Anda akan mengubah tempat ini menjadi kekacauan total. Terlihat seperti ini. Siapa yang bisa merasa yakin menyerahkan perusahaan kepada Anda? Kau benar-benar orang yang tidak kompeten dan tidak berguna. Dibandingkan dengan Yunlan, kau benar-benar jauh lebih rendah. Kau hanya punya penampilan bagus. Kau benar-benar tidak punya kemampuan sama sekali. Yilong yang tidak berguna itu. Bukankah dia juga diatur masuk ke perusahaan olehmu melalui favoritisme? Di mana dia? Yilong bilang suruh tunggu dia, lalu dia pergi mengemudi. Dia belum kembali. Menunggunya untuk meredakan kekacauan ini. Idiot itu benar-benar tidak tahu batasnya saat berbicara. Pada saat dia tiba, aku takut seluruh perusahaan akan terseret. Suya. Mengapa otak Anda seperti otak siswa sekolah dasar? Bagaimana Anda bisa mempercayai seorang tukang antar? Bisakah dia membantu perusahaan kita melunasi utangnya? Atau bisakah dia menyelesaikan pemogokan ini? Sungguh konyol. Dia mungkin melarikan diri untuk mencari perlindungan. Meninggalkan istrinya di sini sungguh bajingan. Hal paling mengesankan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya mungkin adalah tidur dengan Suya. Kau jalang sialan. Bayar aku 3 juta sekarang juga. Kalau tidak, aku akan menyeretmu pergi segera. Dan membuatmu tinggal bersamaku selama 1,5 tahun. Aku akan memastikan kau menyesalinya. Kami akan mendapatkan kembali pokok dan bunganya. Cepat sadar. Selesaikan masalah karyawan kita. Gaji dan tunjangan harus dinaikkan. Denda dan lembur harus dikurangi.
Idealnya setiap orang juga harus dipasangkan dengan istri murahan seperti milikmu. Jika Anda tidak setuju, kami akan melakukan mogok kerja kolektif. Pergi bermain sendiri. Kamu harus mundur. Aku akan membantumu menyelesaikan semua ini. Kamu terlalu tidak berguna. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu menghancurkan perusahaan Jinkyu. Lakukan saja. Berhenti menunda-nunda. Apakah Anda masih berpikir bisa menangani semuanya secara mandiri? Bahkan jika aku memberimu 10 tahun lagi, Anda akan tetap hanya menjadi vars yang bahkan bisa ditiduri oleh seorang tukang antar. Kalian semua diam. Aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata itu menantu tak berguna Yelon. Bagaimana kalau begini? Kami para saudara sudah mendiskusikannya. Suruh istrimu melayani kami dengan baik. Maka pemogokan bisa berhenti. Bagaimana? Kau tidak punya keberatan kan? Bagus, sangat bagus. Aku akan mengubahmu menjadi anjing mati. Aku ingin kau menghabiskan sisa hidupmu terbaring di tempat tidur. Kau sampah, tunggu aku. Pertunjukan ini benar-benar spektakuler. Apakah kau masih ingin menyentuhku? Aku punya tim hukum yang bisa mengurusmu. Di mataku kau lebih buruk daripada setumpuk kotoran. Aku bahkan tidak ingin menginjaknya. Bukankah kalian semua ingin tahu apa yang saya bawa kembali? Kalau begitu saya akan membiarkan kalian semua melihat apakah saya punya kemampuan untuk melindungi istri saya. Siapapun yang datang untuk menagih utang hari ini, saya akan membayar semuanya. Wah, kami tidak kekurangan. Ini milikku. Jadi kamu pikir kamu hebat hanya karena kamu punya uang, nak? Siapa tahu ini asli atau palsu? Jika kamu benar-benar punya uang sebanyak ini, aku Soyeon Lan akan memenggal kepalaku dan membiarkanmu bermain dengannya. Siapa yang kamu coba bodohi? Memiliki uang palsu sebanyak ini adalah kejahatan. Yelon, kau mungkin akan menghabiskan sisa hidupmu membusuk di penjara. Aku tidak perlu melihat wajah menjijikkanmu lagi. Sampah tak berguna. Keterampilan aktingmu cukup bagus. Sayang sekali kau hanya akan tampil di penjara sekarang. Wanita bau. Dan kau bajingan kecil. Aku akan membuatmu menyesali ini. Tak satu pun dari kalian akan meninggalkan Jinkyu hari ini. Yilong, hari ini adalah hari kamu dilempar ke penjara. Panggil polisi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Sangat disayangkan bagi saya untuk memberitahu kalian semua bahwa uang tunai ini, bersama dengan 1 miliar di kartu saya, dilantik oleh Tuan Suci dan Presiden Lee. Perusahaan Jinkyu akan memiliki prospek besar di masa depan. Oleh karena itu uang ini dihitung sebagai investasi. Halo Presiden Lee. Saya Xiaoxing dari Konstruksi Jinlong. Terakhir kali pada konferensi penandatanganan yang Anda selenggarakan, saya cukup beruntung mendapatkan proyek kecil. Apakah Anda berencana untuk berinvestasi di perusahaan Jinkyu? Saya dengar ini adalah perusahaan yang menderita kerugian besar. Selain itu, manajer umum yang baru diangkat adalah orang tak berguna. Halo Tuan Suci, nama saya Wang Qingsheng. Saya mendapat kehormatan untuk bersantap di perayaan ulang tahun Anda yang ke-60. Berinvestasi di Jinkyu. Saya menyarankan Anda untuk berhati-hati. Ketika seorang pelacur menjalankan rumah, tidak ada cara untuk menghindari kehancuran. Apalagi jika suaminya adalah orang yang tidak berguna. Anda adalah Xiao Zhen. Apa yang sebaiknya saya investasikan? Apakah saya perlu Anda memberitahu saya apa yang harus dilakukan? Siapa Anda sebenarnya? Dengarkan baik-baik. Kerjasama Anda dengan kota dunia berakhir di sini. Enya. Dan Anda show yang benar. Kerjasama dengan kota dunia dibatalkan. Dan keluarga Liu itu, saya tidak tahu pasti tentang mereka. Tetapi jika mereka ingin bekerja sama dengan kota dunia, tidak mungkin. Target investasi yang saya pilih. Perlu mulut kotor Anda yang berkomentar. Apa-apaan ini? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda ini istimewa? Ayo. Serat orang-orang ini ke bawah untukku. Tampar mereka dengan keras. Tuan Suci saya tidak bermaksud begitu saya. Maaf membuatmu menunggu saya. Halo Presiden Su. Saya sudah lama mendengar tentang bakat Anda. Saya di sini hari ini untuk berinvestasi di perusahaan Jinkyu. Uang tunai ini adalah investasi saya. Nanti kita akan membahas detail spesifiknya.
Saya adalah pria yang kasar. Tetapi jika ada yang berani membuat masalah di perusahaan Jinkyu lagi, mereka harus berurusan dengan tinju saya terlebih dahulu. Karena saya juga seorang pemegang saham sekarang. Semuanya datang ke sini untuk mengambil uang kalian. Xiaoya, bagaimana kita harus menangani karyawan yang memprotes ini? Semua karyawan yang ikut protes hari ini akan dipecat. Beri mereka kompensasi sesuai kontrak. Presiden Su, saya kehilangan akal hari ini. Mohon ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Presiden Su, kami hanya bercanda. Mohon ampuni kami. Kami pada dasarnya bukan orang jahat. Presiden Su mohon, jangan pecat saya. Saya masih punya keluarga yang harus dinafkahi. Ada apa? Apakah kalian semua tidak mengerti bahasa manusia? Terima kasih banyak Presiden Lee dan Tuan Suci. Aku akan mentraktir kalian berdua makan nanti. Mohon terima kehormatan ini. Tidak perlu makan. Pekerjaan lebih penting. Mohon selesaikan prosedur investasi dengan cepat. Kita akan berkumpul lagi ketika kita punya waktu. Kalau begitu aku akan pergi untuk sibuk dulu. Suami tolong hibur tamu kita dengan baik. Baik, silakan. Setiap orang yang datang untuk menagih utang dan membuat masalah hari ini akan membayar mahal. Karena mereka menghina istri saya. Jangan khawatir, saya akan menanganinya dengan benar. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati, atau saya akan berurusan denganmu. Kamu akan siang. Lepaskan. Kamu gila, kamu berani mencengkeramku. Apakah kamu percaya aku akan membunuh kalian semua? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa begitu kasar pada Nona Su? Yilong, aku sarankan kamu melepaskanku. Kalau tidak, tunggu saja. Baiklah. Selama kamu merangkak ke sini, tidak ada yang akan menghentikanmu. Apa yang kamu katakan? Yelon, jangan keterlaluan. Lupakan saja. Kalian saja yang urus dia. Saran saya, dia tidak akan mendengarkan. Tunggu. Ada apa sekarang? Tidak bisakah aku hanya meminta maaf? Apa gunanya meminta maaf padaku? Saya bilang, selama kamu merangkak melewati sini, tidak ada yang akan menghentikanmu. Yehlong, bagaimana kamu meyakinkan Presiden Lee dan Tuan Suci untuk datang dan membantu? Saya hanya pergi dan bertanya tanpa malu. Untukmu, saya bisa melakukan apa saja. Pilih cara untuk mati. Jika kau mati, aku tidak akan membuat masalah untuk Suya. Kau berani mempermalukan kakakku. Jadi tidak ada gunanya kau hidup. Saya membalas kata-kata yang sama kepada Anda. Kau berani melawanku. Kau kurir sampah. Serang dia. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Mereka telah berlatih sanda selama 10 tahun. Apakah hanya ini semua tipu muslihat Anda? Anda benar-benar mengecewakan saya, karena Anda sudah memanggil saya ke sini. Tolong cobalah untuk bersikap serius. Karakter rendahan ini. Jangan bawa mereka keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Hutlah, serang. Pukul dia. Kau bajingan celaka. Kau berani membunuh Hutua. Seluruh keluargamu harus mati. Saya cukup suka nada bicara Anda. Tapi Anda juga tidak akan hidup melewati malam ini. Kalian semua keluar dari sini. Keluarga Sengku mengendalikan aset ratusan miliar. Kau ini siapa sebenarnya? Saat aku sedang membangun karirku, kau masih bermain di lumpur. Cucu, aku akan membiarkanmu mati sambil mengetahui alasannya. Tunggu saja dan lihat. Anda akan mati oleh tangan Anda sendiri. Halo, apa yang terjadi? Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Harga saham luar negeri kita di short dan terus anjlok. Berita negatif tentang perusahaan kita menyebar di seluruh media domestik. Selain itu, 6 bank telah meminta pelunasan pinjaman mereka lebih awal. Menuntut pelunasan paling lambat besok. Rantai modal kita kemungkinan menghadapi krisis besar.
Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sesuatu yang lebih buruk lagi. Barusan ada telepon dari pihak berwenang. Mereka ingin membuka kembali penyelidikan runtuhnya Taman Puding. Kali ini aku khawatir kita tidak akan bisa menutupinya. Kak kita telah dipermainkan oleh seorang perancang ulung. Cepat tangani masalah ini. Aku akan menghubungi Tuan Xiao sekarang. Pihak berwenang mengeluarkan perintah keras. Mereka ingin menyelidiki pembayaran pajakmu. Kalian semua berhati-hatilah. Tuan Xiao. Halo. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan muda. Tuan besar tiba-tiba di rumah sakit. Tiba-tiba menderita infak miokard. Dia tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal. Anda menganggap saya sebagai semut. Keluarga Seng Anda mungkin bahkan tidak terhitung sebagai debu. Seng Xiaoji sudah mati. Anda juga harus cepat-cepat. Saya bisa mengampuni sisa keluarga Seng Anda. Tapi prasyaratnya adalah Anda bunuh diri. Presiden Su, kontrak dengan perusahaan Mia telah kedaluarsa. Anda harus pergi dan memperbaruinya. Kontrak ini sangat penting bagi perusahaan kita. Apakah Departemen Bisnis sudah pergi untuk bernegosiasi? Mereka pergi tetapi mereka ditolak. Mia tampaknya ingin memperbarui kontrak dengan keluarga Su. Mereka tidak lagi ingin bekerja sama dengan perusahaan Jinkyu. Jika kita kehilangan kontrak ini, perusahaan kita akan kehilangan sejumlah besar keuntungan. Baiklah, saya mengerti. Anda boleh pergi sekarang. Ye Long, bicaralah. Haruskah kita pergi dan memberikan beberapa hadiah? Saya mengetahui tentang grup Siagul saat di luar negeri. Peraturan perusahaan ini sangat ketat. Mereka mungkin tidak akan menerima hadiah. Sebaliknya, kita harus pergi dan berbicara secara terbuka dan jujur. Perusahaan Mia dan perusahaan Jinkyu telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Keluarga Su tidak memegang keuntungan. Langsung saja pergi. Apakah ini pantas? Tentu saja itu tidak akan berhasil. Dunia bisnis adalah lingkaran yang didasarkan pada koneksi pribadi dan bantuan. Jika kau tidak menawarkan beberapa hadiah dan tidak membina beberapa koneksi, hanya mengandalkan pembicaraan saja tidak akan cukup. Presiden Su, aku harap ketika kita menghadapi masalah besar di masa depan, kau bisa mendiskusikannya denganku, alih-alih bertanya kepada seseorang yang sama sekali tidak berguna, dan yang hidup menumpang pada seorang wanita. Jika ini menunda sesuatu yang penting, lalu siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah Anda menyiratkan bahwa saya sama sekali tidak berguna dan hidup dari seorang wanita? Aku jelas tidak mengatakan itu. Itu yang kau akui sendiri. Selain itu, apa yang kukatakan adalah kebenaran. Aku yakin Presiden Su akan membuat penilaian yang benar. Anda sudah melakukan kontak dengan orang-orang dari perusahaan Mia. Tentu saja itu wajar saja. Aku sudah membayar dari kantongku sendiri untuk mentraktirnya makan malam beberapa kali. Aku sudah berhasil memenangkan hati Presiden di sana. Perpanjangan kontrak jelas bukan masalah. Presiden Su, percayalah padaku. Itu benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada Presiden Sun. Ketika perpanjangan selesai, akan ada bonus. Mengenai bonus, mari kita lupakan saja. Aku harap setelah ini selesai, kau bisa setuju untuk makan bersamaku. Anggap saja ini mempererat persahabatan kita. Tentu saja jika kau menolakku, itu akan terlalu tidak sopan. Dan itu juga akan meredam semangatku untuk bekerja. Kalau begitu mengenai perpanjangan kontrak, mungkin harus ditunda. Xiao Sun. Baiklah, itu kesepakatan. Saya setuju atas nama istri saya. Jika perpanjangan kontrak berhasil, Anda bisa berkencan dengan istri saya selama sebulan. Jika perpanjangan kontrak gagal, saya harap Anda keluar dari Jinkyu. Setuju. Janji seorang pria adalah ikatan baginya. Jika ada yang menarik kembali kata-katanya, semoga mereka disambar 5 sambaran petir. Xiao Qiang, apakah kau benar-benar yakin bisa berhasil? Kak, tenangkan saja pikiranmu sepenuhnya. Bukankah kakak dan aku sudah menjaminnya? Manajer yang bertanggung jawab atas bisnis di dalam adalah seniorku. Kami sering minum bersama saat masih sekolah. Kami memiliki hubungan yang baik. Selain itu, aku sudah meneleponnya. Ini pasti akan berhasil. Itu bagus. Pastikan saja tidak ada yang salah pada akhirnya. Kakek paling mengkhawatirkan hal ini. Jangan khawatir, Kak. Sama sekali tidak akan ada masalah. Ayo pergi. Kak Hui, kami harus merepotkanmu kali ini. Ini adalah hadiah kecil. Mohon diterima. Xiao Qiang, kau benar-benar terlalu sopan. Mengingat hubungan kita, apakah kita perlu bersikap formal seperti ini? Kalian berdua tidak perlu sungkan.
Anggap saja tempat ini seperti rumah kalian sendiri. Presiden Lee benar-benar menjunjung kebenaran. Suya Jalang itu menempel pada pria kaya dan mencuri perusahaan Jin Kyu. Bagaimana mungkin perusahaan Mia kami bekerja sama dengan orang seperti itu? Oleh karena itu, kami masih berharap kau menandatangani kontrak penjualan buah kepada kami. Kak Hui, kau saat ini bertanggung jawab atas masalah ini. Jika kau bisa menyelesaikannya, kami pasti tidak akan melupakanmu. Mengenai masalah ini, ada beberapa perubahan baru-baru ini, karena atasan tiba-tiba mengalokasikan 90% dari kuota penjualan kepada klien misterius. Aku tidak jelas mengenai alasan spesifiknya. Tanpa diduga pesaing lain telah muncul. Ini membuat segalanya menjadi sulit sekarang. Lalu 10% sisanya. Kak Hui, bisakah kau membantu kami mengamankannya? Mengingat hubungan kita. Bisakah aku membiarkanmu datang ke sini tanpa hasil? Aku bisa menjamin bahwa 10% ini semuanya akan menjadi milikmu. Presiden Lee benar-benar seorang dermawan bagi keluarga Sukami. Kami pasti akan membalas budi Anda dengan besar di masa depan. Sekarang Suya Jalang itu akan menangis. Dia tidak akan mendapatkan kuota sama sekali. Bahkan jika dia mencuri Jin Kyu, omsetnya akan anjlok. Wanita murahan itu tidak pantas bekerja sama dengan Mia. Keterampilan apa yang dimiliki oleh wanita yang mencapai puncak dengan cara tidur? Saya benar-benar meremehkan wanita seperti itu. Hanya kalian adalah klien kerjasama yang benar-benar saya sukai. Ayo kita akan pergi menandatangani kontrak. Presiden Show. Presiden Show. Lihat dirimu sekarang. Kau berdiri. Lihatlah kondisimu, seperti gelandangan. Jika kau terus bertingkah seperti ini keluar, aku beritahu kau, ini adalah kantor presiden. Ini bukan tempat bagimu untuk main-main. Siapa ini? Sangat sombong. Aku sudah ingin menamparnya. Orang-orang yang baru-baru ini dipekerjakan Jin Kyu ini sangatlah sampan. Kudengar, yang bertanggung jawab adalah orang bodoh. Sepertinya Jin Kyu benar-benar akan gagal. Presiden Show, mohon jangan marah. Pria ini, menantu tak berguna keluarga Su yang dibicarakan semua orang di Jiangchen. Dia hanya beruntung dan tidur dengan seorang wanita cantik terkenal. Sekarang yang dia tahu hanyalah bagaimana menjadi benalu, seperti anjing. Presiden Su, kau baru saja menjabat. Dan kau membiarkan sampah seperti ini melayani di sisimu. Apakah kau mencoba menghancurkan Jin Kyu? Saya minta maaf Presiden Shu. Ye Long dia mungkin sedikit terlalu santai. Ye Long, cepat berdiri. Jangan terlalu santai. Apa yang salah dengan bersikap santai? Kita bukan orang luar. Kau bocah benar-benar membuatku jijik. Aku akan menelepon sekarang untuk meminta penjaga keamanan mengusirnya. Sampah semacam ini, perusahaan Mia kami tidak menyambutnya. Bukankah seharusnya Anda memanggil saya Tuan Ye? Itu adalah kesopanan yang paling mendasar. Benalu tak berguna. Hanya berdasarkan dirimu, kau berharap Presiden Show memanggilmu Tuan. Kurasa kau masih melamun. Cepat keluar. Jangan membuat tontonan di sini. Sepertinya seseorang tidak terlalu menyambut saya. Saya harus keluar dulu. Ye Long. Kaulah yang harus keluar. Presiden Show, mengapa kau memukulku? Aku memberimu barang antik kesukaan M. Kau berjanji akan membantuku memperbarui kontrak. Keluar. Kau bocah, apakah kau mencoba menghancurkanku? Aku tidak bisa disuap kapan aku pernah menerima hadiahmu. Alasan aku memperbarui kontrak juga karena Presiden Su adalah orang yang baik, dan Jin Kyu memiliki potensi komersial. Apa hubungannya denganmu? Kau bukan siapa-siapa. Mengapa kau tidak pergi bercermin dan melihat dirimu yang menyedihkan? Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Kau ini apa-apaan? Presiden Show, saya keluar. Jangan hubungi aku lagi di masa depan. Jika kau datang lagi, aku akan meminta penjaga keamanan kami memukulmu sampai mati. Presiden Su, ini kontraknya. Mari kita tanda tangani bersama Tuan Ye. Presiden Shu, apa yang kamu lakukan?
Saya sangat menyinggung Anda barusan. Saya gagal mengenali kepentingan Anda. Saya tidak menyadari Anda begitu luar biasa dan berbakat. Saya buta. Pergi dan katakan pada si kecil sialanmu itu untuk menyerah. Penandatanganan dibatalkan. Kau pikir kau bisa menjadi kaya hanya dengan mengamankan Jin Qiu? Di hadapan keluarga Su, kalian akan selamanya menjadi orang-orang tak berguna. Lihat itu. Bagian 10% akan segera ditandatangani. Kau mungkin penasaran kemana sisa 90% itu pergi. Aku akan memberitahumu. 90% lainnya diambil oleh tokoh besar misterius. Tidak ada satupun bagian yang tersisa untukmu. Mau menangis cucu? Kemarilah. Panggil aku kakak dan bersujudlah padaku. Kau juga harus bersujud padaku. Yilong itu adalah orang paling tak berguna di Jiangcheng. Aku cukup beruntung membuatnya berlutut sekali. Aku sendiri merasa cukup terhormat. Siapa dia? Saudara Hui. Dia adalah Yilong, orang tak berguna nomor 1 di Jiangcheng. Dia masih berpikir untuk datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Kau sedang melamun. Jadi dia Yilong itu. Dia bahkan terlihat seperti orang tak berguna. Enyahlah. Mustahil bagi kami untuk menyisakan bagian untukmu di sini. Aku memberikan sisa 10% kepada keluarga Su. Jeti Yilong. Jika kau tahu diri, cepatlah berlutut di hadapanku. Jika aku senang, aku mungkin akan memberimu hadiah buah untuk dimakan. Apakah kau lihat? Kami sudah menandatangani kontrak. Kalian tidak beruntung. Mulai sekarang bisnis di Mia ini akan sepenuhnya menjadi milik keluarga Su. Kalian akan selalu menjadi orang rendahan. Suya, kau telah sepenuhnya menentang keluarga Su. Sekarang berlutut dan bersujudlah bersama suamimu. Aku akan merekamnya dan mengirimkannya kepada kakak. Aku mungkin masih memberimu beberapa keuntungan. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang memberi Anda kepercayaan diri ini. Presiden Show. Presiden Show, mengapa Anda ada di sini? Mengenai masalah bisnis ini, saya bisa menanganinya sendiri. Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Apakah kedua orang ini mengganggu pekerjaan Anda? Saya akan suruh seseorang mengusir mereka. Sekarang juga. Siapa yang mengizinkanmu menghina Presiden Su dan Tuan Ye di Mia ini? Beraninya kau? Kau ini makhluk macam apa? Beraninya kau bertindak lancang di sini? Mulai hari ini, dia menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Su. Presiden Show. Kedua orang ini bermaksud baik. Kau juga nya. Mulai hari ini kau dipecat. Siapa yang memberimu wewenang untuk menandatangani kontrak dengan keluarga Su? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang memberimu wewenang? Bekerja sama dengan orang-orang seperti mereka menunjukkan bahwa kau juga tidak becus. Semua kolaborasi perusahaan Mia di masa depan harus dipilih terlebih dahulu oleh Presiden Su dan Tuan Ye. Hanya setelah mereka memilih barulah yang lain bisa mendapat giliran. Mulai sekarang Presiden Su dan Tuan Ye adalah tamu paling terhormat di perusahaan Mia kami. Semua orang minggir. Presiden Show. Meskipun saya belum mencapai hal-hal besar, saya telah bekerja keras. Saya benar-benar rajin dan teliti selama bertahun-tahun ini. Presiden Show, saya mohon tolong jangan pecat saya. Saya bisa mengubah apapun. Saya salah. Saya mohon belas kasihan Anda. Yelon. Tuan Ye. Saya benar-benar memohon tolong ampuni saya kali ini. Saya sampah tak berguna. Saya benar-benar tidak seharusnya berbicara kepada Anda seperti itu. Presiden Su. Saya buta, tolong maafkan saya. Saya tidak akan pernah lagi bergol dengan bajingan Lin Ziqiang itu, dan bergol dengan Su Yunlan Jalang itu. Saya benar-benar disesatkan. Kedua orang itu benar-benar tercela. Dia menjebak Anda di mana-mana. Presiden Shu, mengapa Anda tidak memberinya kesempatan lagi saja? Dia tidak bermaksud begitu. Ini. Baiklah. Bangun dan kembali bekerja. Ingat ini mulai sekarang. Presiden Su dan Tuan Ye adalah sumber mata pencaharianmu, Tuhanmu. Kau ini apa? Bekerjalah dengan jujur dan rajin. Jangan bodoh lagi, oke?
Yilong, kakak ipar. Beri kami bagian kecil saja. Bahkan jika adikmu memohon padamu, apakah memohon padamu tidak cukup? Siapa ipar Anda? Bukankah saya tidak berguna? Di mata Anda. Bukankah saya hanya seorang idiot? Orang seperti saya juga pantas Anda mohon. Suya, adik perempuanku tersayang, tolong bantu kakak perempuanmu. Jika aku tidak bisa mengurus ini di rumah, kakak pasti akan menghukumku. Lepaskan. Berapa kali Anda mengatakan Xiaoya adalah jalan sebelumnya? Beraninya Anda memohon padanya. Anda menganggapnya sebagai apa? Ikan dengan memori 7 detik. Singkatnya, apakah kau akan membantu atau tidak? Yelon, keluarga Su lebih kuat darimu bagaimanapun juga. Jika kau tidak membantu, hati-hati kau akan menyesal. Sebaiknya kau jangan pernah datang memohon kepada keluarga Su seumur hidup ini. Siapa yang mengirimmu? Mimpi saja. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Aku suka orang yang tangguh. Tapi aku tidak tahu seberapa tangguh dirimu sebenarnya. Saya akan bicara. Saya dari keluarga Mo dari Lingnan. Tuan naga keluarga Mo sakit parah. Dia membutuhkan hatimu. Siapa tuan naga keluargamu? Mengapa mereka ingin mengambil hatiku? Keluarga Mo adalah penguasa aliansi bisnis Lingnan. Oleh karena itu, tokoh tertinggi di dalam keluarga Mo disebut Tuan Naga. Tuan Naga saat ini adalah tetua keluarga Mo. Mengenai mengapa dia ingin mengambil hatimu, aku Berbicara setengah jalan, dia mati dalam keadaan tidak tenang. Seseorang datanglah, tangani mayatnya. Kemana kamu lari? Kamar kecil. Kemana kamu akan pergi sekarang? Aku akan keluar untuk mengurus beberapa urusan. Keluargamu dari Lingnan. Apakah kau mengenal mereka? Saya tahu. Mereka dianggap raksasa di Lingnan. Mayat yang kau tangani hari ini adalah seorang pembunuh dari keluargamu. Dikirim khusus untukmu. Ya, mereka bilang mereka ingin mengambil hatiku. Keluarga Mo selalu bertindak hati-hati. Saya khawatir ada sesuatu yang serius sedang terjadi. Selidiki ini untukku. Beritahu aku jika ada temuan. Mengerti? Ada apa? Saya punya sesuatu yang tidak bisa saya tangani. Kau adalah bos lokal Jiangcheng. Dan ada masalah yang tidak bisa kau tangani. Ya. Ini tentang asosiasi Panlong. Asosiasi Panlong. Mereka kini telah menyusup ke Jiangcheng. Tuan Long, bisakah Anda membantu saya sekali ini, Tuan Long? Kebaikan besar Anda tidak akan pernah saya lupakan. Saya mohon. Apa maksudmu? Nilai apa yang bisa kau berikan padaku? Saya bisa memberikan semua aset keluarga saya kepada Anda. Semuanya. Apakah aku kekurangan uang? Saya bisa menjadi anjing Anda, Tuan Long. Apakah aku kekurangan pengikut? Tuan Long, selama Anda membantu saya, hidup saya ini akan menjadi milik Anda. Jika Anda membantu ayah saya bersedia menyerahkan diri saya kepada Anda. Juer berhenti main-main. Ayah sedang membicarakan bisnis. Saya tidak main-main. Banyak orang di seluruh Jiangcheng ingin memiliki saya. Jika Anda membantu ayah saya akan menyerahkan diri saya kepada Anda. Aku punya istri. Aku tidak peduli padamu. Apa kekurangan saya? Apakah itu penampilan atau bentuk tubuh? Meskipun aku tidak terlalu suka apa yang kau lakukan, tetapi mengingat tindakan baktimu mengorbankan diri untuk menyelamatkan ayahmu, bantuan ini akan aku kabulkan. Ceritakan padaku. Sebenarnya itu tidak seberapa. Itu hanya pertandingan tantangan. Pertandingan tantangan. Ya, aturan yang ditetapkan oleh Asosiasi Panlong. Mereka mengirim orang untuk berkompetisi dalam pertandingan tantangan setiap tahun. Pemenangnya mendapatkan wilayah lawan. Tapi tahun ini di pihakku. Aku tidak punya petarung kuat yang tersisa. Ayo pergi.
Jiozue. Aku meneleponmu, kenapa kau tidak pernah menjawab? Dan aku secara khusus datang jauh-jauh ke Jiangchen untuk menemuimu. Namun kau bahkan tidak mau menemuiku. Kita tidak cocok satu sama lain. Shen Yu, aku memberitahumu. Menjauhlah dari putriku. Kalau tidak jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Paman. Setelah pertandingan tantangan ini selesai, kau mungkin harus memohon belas kasihan pada keluargaku. Jadi jangan bicara terlalu kasar. Lagi pula, Xiao Zun dan aku adalah pasangan yang serasi. Alasan apa yang kau miliki untuk menolak? Kau. Saya punya pacar. Itu dia. Dengan karaktermu, apakah kau bahkan pantas mencuri wanitaku? Tunggu sampai pertandingan tantangan selesai. Kau tunggu saja aku. Wanita yang diincar Shen Yu. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Xiao Zun. Sebaiknya kau bersikap baik dan tahu tempatmu. Kalau tidak pria manapun yang kau dekati, aku akan membuat hidupnya seperti di neraka. Jika kau sendiri kurang kemampuan, dipermalukan itu wajar saja. Orang sepertimu sama sekali tidak punya kesadaran diri. Kau datang ke sini mencari mati. Sudah hidup bertahun-tahun. Kau menyia-nyiakan hidupmu pada anjing. Hari ini, wilayahmu akan menjadi milikku. Putrimu juga akan menjadi milik putraku. Kau dan aku telah memperebutkan transportasi air Jiangchen selama beberapa tahun. Hari ini kita selesaikan hasilnya dalam satu pertandingan. Apakah kau berani? Tuan Long. Silakan bergerak. Dulu kau memaksaku melompat ke sungai. Setelah itu aku nyaris lolos dari kematian. Aku berlatih keras siang dan malam dan menguasai seni bela diri. Kau Shan, mulai sekarang, semua yang kau miliki akan menjadi milikku. Dan putrimu akan menjadi milik tuan mudaku. Tuan Yi, saya mohon. Tolong bantu ayah saya sekali lagi, saya mohon. Sebagai wanita yang telah kuincar, tidak ada yang pantas menerima sujudmu. Bangun. Nah, aku sarankan kau bunuh diri sekarang. Karena kau tidak akan keluar dari klub ini malam ini. Apa kau pikir aku peduli dengan sujud ini? Dia dan kau tidak lebih dari dulu di mataku. Tuan Ye, tolong bantu aku sekali lagi. Aku benar-benar tidak akan melanggar janjiku. Selama kau bersedia membantuku, aku bersedia menyerahkan segalanya. Ingat ini, setelah hari ini, hidupmu adalah milikku. Segalanya. Tunduk pada Tuan Ye. Orang ini terlalu sombong. Kakak Ser, aku ingin kepalanya. Kau bantu aku memenggalnya. Malam ini kita akan minum dengan 2 liang daging jantungnya. Mudah. Kepalanya hanya pantas ditendang seperti bola. Bocah bodoh ini benar-benar berani melangkah ke atas panggung. Kakak Ser, jangan menahan diri. Semakin keras kau pukul semakin baik. Biarkan semua orang tahu betapa hebatnya dirimu. Tidak setiap anjing berhak menggigitmu. Tuan Sukishan, kau benar-benar menyedihkan. Sampai-sampai mencari sampah seperti ini untuk naik ke atas panggung. Lehermu terlalu tipis. Aku bisa mematahkannya dalam sekali gerakan. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk sedikit lebih menahan diri. Kau hanyalah sampan. Lanjutkan. Patahkan lehernya. Aku akan berikan 10 juta. Sekumpulan sampah tak berguna.
Apa yang kau katakan sebelumnya, katakan lagi biarkan aku mendengarnya. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Shen akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Karena kau sangat ingin membunuhku. Mengapa aku harus mengampunimu? Anak muda, Asosiasi Panlong tidak membunuh non-peserta. Kau pantas mati kau. Ayah, Tuan Yi membantu kita menang. Bagus, luar biasa. Betapa kejam dan bengisnya Tuan Ye. Kali ini, Nama belakangku adalah Tu dan nama depanku adalah Lon. Aku adalah salah satu dari 4 Raja Langit keluargamu. Aku datang ke sini kali ini karena seseorang berani membunuh bawahan Raja Langit Lin. Aku menuntut agar pelakunya melumpuhkan anggota tubuhnya sendiri dan menerima hukuman dari Raja Langit Lin. apa kau membicarakan aku? Benar itu dia. Dialah yang membunuh anggota keluarga Momo. Setidaknya kau punya kesadaran diri. Cepat kemari dan patahkan anggota tubuhmu sendiri. Apa kau benar-benar ingin kakak melakukannya sendiri? Gerombolan tak berguna, kau menggonggong cukup ganas. Tuan Yi, jangan gegabah. Menyelamatkan hidup Anda adalah prioritas. Kau jalang kecil. Begitu bocah ini mati, kau harus dikuburkan bersama putraku. Ayahmu juga tidak akan bisa melindungimu. Anak bodoh. Melumpuhkanmu. Aku kemudian akan membawanya ke Raja Langit sesuai perintah. Membiarkanmu pergi begitu saja. Bukankah itu akan membuatku terlihat terlalu hina? Kau terlihat benar-benar ingin aku mati sebelumnya. Mengapa aku tidak menyelesaikan perbuatan baikku dan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan putramu? Jangan main-main. Kalau tidak kau akan menyesal. Aku paling benci ketika orang mengancamku. Jangan menjadi manusia di kehidupanmu selanjutnya. Sebarkan berita. Mulai hari ini dan seterusnya, Tianze adalah wilayahku. Siapapun yang berani membuat masalah di sini harus meminta izin dariku terlebih dahulu. Ya, kami bersedia mengakui Tuan Yi sebagai kepala. Tuan Yi, saya datang untuk memenuhi janji saya sebelumnya. Anda membantu ayah saya sebelumnya. Saya milik Anda sekarang. Kau punya banyak penjilat di sekitarmu yang memungkinkanmu mengembangkan kepribadian yang sangat egois. Apa kau menyarankan bahwa hanya karena kau menyerahkan dirimu ke sini, aku harus menerimamu? Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Kau boleh pergi. Keluar. Kau boleh masuk. Putriku sangat menyinggungmu sebelumnya. Mohon maafkan dia. Mulai sekarang trik seperti itu tidak boleh digunakan lagi. Mengerti? Apa yang ingin aku tanyakan? Kau seharusnya sangat jelas tentang itu. Bicaralah. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, Ling Tianjio sudah tiba di Jiangcheng. Aku telah menjamunya selama ini. Tapi aku benar-benar tidak tahu bahwa dia mengincarmu. Di mana dia? Hotel di Hell. Ingat, hidupmu adalah milikku. Ya. Sekarang Jiangcheng akan tersapu dalam kekacauan lagi. Petugas pengiriman dan orang-orang serabutan lewat sana. Daftar dan rekam sidik jarimu nanti. Kalau tidak tunggu nasib buruk. Apakah aku terlihat seperti orang rendahan? Ya, terutama. Kau terlihat persis seperti orang tak berguna di kota itu. Apa kau tahu? Apa artinya tahu tempatmu? Maafkan aku. Aku tidak tahu kau adalah tamu terhormat Tuan Suci. Aku menilaimu dengan mata anjing. Aku telah menyinggungmu. Kau benar-benar bergegas untuk bereinkarnasi dan datang ke sini sendiri. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk mengklarifikasi hubungan antara aku dan keluargamu. Namun, jika kau bersedia memberitahuku sendiri, aku bisa mengampuni nyawamu.
Aku mulai berlatih seni bela diri pada usia 5 tahun, menghunus pedang dan membunuh pada usia 8 tahun, mendominasi kota kabupaten pada usia 12 tahun, merajalela di kota metropolitan pada usia 20 tahun, bergabung dengan keluarga Mo pada usia 25 tahun, dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran berdiri sendiri di antara para pahlawan. Kau, hak apa yang kau miliki untuk mengancamku? Apakah kau sudah selesai bicara? Mari kita mulai. Idiot. Aku akan memberimu pelajaran tentang cara menulis karakter mati. Ini giliranmu. Apa kau tahu mengapa aku datang secara pribadi untuk menangkapmu? Aku tidak tahu. Namun jika kau bersedia mengatakan yang sebenarnya, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau begitu kau harus membuat tinjuku mengaku kalah. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menahan pukulan dariku ini? Ini adalah 6/10 dari kekuatanku. Aku menyesal memberitahumu. Aku baru saja menggunakan hanya 2/10 kekuatanku. Kau bajingan. Kau masih berbohong. Aku tidak percaya. Bagaimana itu mungkin? Sebenarnya barusan, itu hanya 3/10 kekuatanku. Sekarang, kau bisa memberitahuku segalanya. 6 tahun di luar negeri itu. Apa sebenarnya yang kau alami? Aku sudah cukup mengalami situasi hidup dan mati. Apa sebenarnya itu? Kau tidak punya hak untuk bertanya. Aku sudah memberitahumu segalanya. Bisakah kau mengampuni hidupku? Kau tidak pantas bernegosiasi denganku. Jika kau tidak bisa memuaskanku, aku bisa membuatmu menderita lebih parah lagi. Aku punya ribuan cara untuk menyiksamu. Aku adalah salah satu yang ditunjuk keluargamu. 4 Raja Langit. Keluargamu adalah raksasa Linan. Apa kau benar-benar tidak takut akan pembalasan dari keluargamu? Seharusnya keluargamu yang takut. Karena cepat atau lambat mereka akan menyadari keberadaan macam apa yang mereka jadikan musuh. Sebenarnya kau adalah anggota keluargamu dan juga cucu dari Tuan Naga saat ini. Teruslah bicara. Dulu Tuan Muda ketiga keluargamu jatuh cinta pada seorang pelayan. Tapi hubungan ini tidak diakui dan dianggap sebagai skandal. Itu juga dianggap oleh kalangan atas di Lingnan pada saat itu sebagai skandal nomor 1. Tapi mereka berdua menentang semua pertentangan dan melahirkanmu. Namun kakekmu memaksa pelayan itu memilih di antara 2 pilihan, entah bunuh diri atau membunuh anak itu. Oleh karena itu, pelayan itu hanya bisa memilih menenggelamkan diri di sungai. Dia adalah ibuku. Apakah dia bahkan tidak pantas memiliki nama? Yu Suixian. Teruslah bicara. Kemudian kau diadopsi oleh seseorang. Kakakmu melihat bahwa kau baik-baik saja. Jadi dia menyewa orang untuk membunuh orang tua angkatmu. Bahkan ketika kau kemudian melarikan diri ke luar negeri. Dia tahu. Tapi dia hanya berharap kau akan mati di luar negeri untuk mengakhiri skandal keluargamu. Tuan Naga keluargamu saat ini, yang adalah kakekmu, telah mengidap penyakit jantung. Dia membutuhkan transplantasi jantung untuk pulih dan terlahir kembali. Cukup. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku sudah tahu semua yang terjadi setelah itu. Orang tua kandungku. Orang tua angkatku. Utang ini. Semuanya harus diselesaikan dengan keluarga Momu. Tuan Yiling Tianjiao. Jika keluargamu menanyaimu, katakan saja itu dilakukan oleh Ku Yelong. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Ye hidupku adalah milikmu. Apa artinya permusuhan kecil ini? Jika anggota keluarga mau bertanya, aku akan mengatakan itu dilakukan oleh tuanku Tuan Ye. Aku pasti akan menanggung beban apapun yang aku bisa untukmu. Bagus dengan kata-kata itu. Aku terima nyawamu. Benar. Apa yang kita diskusikan sebelumnya, serangan terhadap keluarga Su, bisa dimulai sekarang. Mengerti? Ayah, semua perusahaan yang dulu bekerja sama dengan kita telah lari ke jalan kecil Suya itu. Kita hampir bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika keluarga Su kami makmur sebelumnya, setiap dari mereka datang untuk menjilat kami. Sekarang setelah kami menghadapi masalah kecil ini, mereka semua menjadi tidak tahu berterima kasih satu persatu. Ini gawat, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu panik? Saham perusahaan kita sedang dibuang dalam jumlah besar. Apel.
Apa sebenarnya yang terjadi? Jalan kecil Suya itu pasti di balik ini. Aku akan menghadapinya sekarang juga. Mari kita pergi bersama. Ada di sini. Suya keluar. Kakek-kakak apa yang kalian lakukan di sini? Jalan. Apakah kau yang menyebarkan rumor di luar, menghalangi perusahaan lain bekerja sama dengan keluarga Su? Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu? Jangan salah menuduhku. Berhentilah berpura-pura di sini. Kamu pasti juga berada di balik masalah saham keluarga Su. Xiaoya, meskipun kau sudah meninggalkan keluarga Su telah mendukungmu selama bertahun-tahun. Jika kau merasa tidak nyaman, lupakan saja. Bagaimana kau bisa menendang kami saat kami sedang terpuruk? Kakek, aku tidak menolak mengakuinya ya. Jangan kira aku tidak tahu. Kau menjual sahamku secara singkat dan merebut klienku. Jadi kau bisa merebut kendali keluarga Su secara sah. Apakah aku benar? Aku tidak, jangan memfitnahku dengan kebohongan jahat. Siapa yang menyuruhmu datang ke rumahku? Dasar sampah, siapa yang memberimu hak untuk bicara? Tepat sekali. Rasanya seperti menemukan kutu busuk saat makan. Menjijikkan. Kau, Mulut kotor itu pantas ditampar. Genlong, aku masih di sini. Apa yang kau coba lakukan? Jangan kau lupakan. Apa yang kukatakan padamu terakhir kali? Baiklah. Kau sebaiknya berhati-hati. Ayo pergi. kakek, Ayo pergi. Suya putri pemberontak itu berani-beraninya memperlakukan keluarga Su kita seperti ini. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya lolos. Ayah, kenapa kita tidak mengejar perusahaannya saja? Cara itu lebih mudah diatur. Lihan dari kota dunia dan Tuan Suci. The film was translated and Siapa di narrated antara by mereka yang Ed akan Media. tinggal diam? Bukankah apa yang terjadi di peternakan terakhir kali sudah cukup memalukan? kalau begitu aku akan mencari seseorang untuk berurusan dengan Yilong. Lupakan saja. Apakah kau lupa apa yang terjadi di villa terakhir kali? Ayah, kalau begitu katakan padaku apa yang harus kita lakukan. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di rumah kami? Jangan kurang ajar. Ini adalah tamu terhormat keluarga kita. Tuan Api Hitam. Lalu Tuan Api Hitam, apakah Anda punya strategi cemerlang? Pancing harimau keluar dari sarangnya. Terima kasih banyak Tuan Api Hitam. Tuan Api Hitam, apa yang Anda butuhkan dari saya? Bagus. Kita akan melakukan hal itu. Biarkan dia juga merasakan. Seperti apa rasa keputusasaan? Kau mau coba sedikit? Aku sudah lama tidak memasak. Baunya sangat enak. Sayang kamu bisa memasak. Ya, aku tidak punya kesempatan sebelumnya. Ada apa? Apakah rasanya terlalu buruk untuk dimakan? Ini lezat. Kau hebat. Sekarang kau bahkan mempermainkanku. Aku tidak. Benar sayang. Saya harus pergi dalam perjalanan bisnis hari ini. Saya menuju ke Xiangcheng. Siang Cheng. Mengapa kau harus pergi sejauh itu? Saya baru-baru ini memiliki klien besar yang mengunjungi Xiangcheng. Saya ingin mencoba keberuntungan saya tahu. Jangan bekerja terlalu keras. Saya sekarang adalah nona kecil kaya. Saya harus mendukungmu, oke? Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa karena kau lucu. Ayah, cepat antar aku ke sekolah, aku akan terlambat. Baiklah, kita pergi sekarang juga. Xiaoro, ibu akan pergi untuk perjalanan bisnis. Sekarang hanya tinggal kita berdua. Benar. Telepon aku kapan saja ketika kau sampai di sana. Hati-hati. Saya tahu sayang. Ayo, waktunya sekolah. Xiaoro, dengarkan gurumu di sekolah ya. Baik. Sampai jumpa, ayah. Sampai jumpa.
Sebutkan namamu. Kenapa bertanya jika kamu sudah tahu? Zeus. Ada terlalu banyak orang di sini. Mari kita pindah lokasi untuk bertarung. Ada apa? Kaisar Langit Zeus yang dingin dan kejam. Kini juga menjadi takut dan ragu-ragu. Aku sarankan kau mendengarkanku. The film was translated Aku benar-benar and tidak mengerti. narrated by M Media. Mengapa Kaisar Langit yang bermartabat tiba-tiba menyembunyikan identitasnya, bersembunyi di tempat kecil ini? Siapa yang mengirimmu? Kenapa kamu terburu-buru? Kita bisa mengobrol sebentar. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Sekarang. Bisakah kita bicara sekarang? Api hitam. Benar. Akulah api hitam. Api hitam yang hampir dibunuh olehmu saat itu. Kau datang untuk balas dendam. Aku bilang, aku tidak akan pernah tenang sampai salah satu dari kita mati. Apakah kau pantas? Tunggu, Apakah kau punya kata-kata terakhir? bukan kata-kata terakhir tepatnya. Mungkin kamu bisa memohon padaku. Mengemis padamu. Maka istri dan anakmu akan berada dalam bahaya besar. Tolong. Apakah ada orang di sana? Tolong. Untuk apa kau berteriak? Jalan. Kak, apa yang kamu lakukan? Cepat dan lepaskan ikatan saya. Aku memberitahumu. Mulai hari ini, kau adalah anjingku. Apapun yang aku suruh kau lakukan, kau harus melakukannya. Kalau tidak, kau akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Kak, saya adalah saudara kandungmu. Diam. Apakah aku menyuruhmu bicara? Apa yang kau inginkan? Katakan saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan memiliki kelemahan, Zeus. Aku peringatkan kau. Jangan sentuh keluargaku. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Di saat seperti ini, kamu masih berani melantarkan omong kosong di depanku. Lihat, bagaimana situasinya sekarang. Akulah yang mengancammu sekarang. Cukup. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kamu seperti anjing, berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Kau sedang bermimpi. Api hitam. Keluarlah. Sampaikan perintahnya. Balikkan seluruh Jiangze untuk mencari mereka. Kita harus menemukan Suya dan Xiaoro. Dalam waktu sesingkat ini, di mana kita akan menemukan mereka? Bagaimana dengan keluarga Su? Mereka diam-diam saja baru-baru ini. Belum ada tindakan yang tidak biasa. Aku selalu merasa, masalah ini tidak terlepas dari keluarga Su. Kalau begitu kita, pergi ke keluarga Su. Ini gawat. Beberapa pabrik kita telah digerebek. Apa katamu? Siapa yang melakukannya? Itu adalah sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam dan topan. Jubah hitam, bertopan. Mungkinkah itu keluargamu? Keluargamu. Saya tidak pernah berpikir saudara perempuan saya sendiri akan menculik saya. Berhentilah mencoba menaiki tangga sosial. Kau hanyalah bajingan kecil yang dilahirkan oleh bajingan besar itu. Aku jelas bukan kakakmu. Suyunlan kamu. Dasar jalan kecil. Kamu bahkan tahu cara marah. Si Qiang. Berhenti memanggilku seperti itu. Menjijikan. Bukankah kamu pamer? Bukankah kamu mencuri pesanan kami? Di mana suamimu yang tidak berguna yang mengantar makanan? Kenapa dia tidak datang menyelamatkanmu? Yelong pasti akan datang untuk menyelamatkan saya. Lupakan saja. Belum pasti apakah dia masih hidup sekarang. Apa maksudmu? Ayo tersenyumlah. Aku akan mengirim video ke iparmu. Keluarga Su. Aku masih terlalu lunak padamu. Apakah kalian sudah menemukan mereka? Aku akan mendesak mereka lagi. Bagaimana hasilnya? Cari.
Anggota keluarga Su, keluar dari sini. Yelon. Kenapa harus kamu sampah ini? Keluarga Su kami tidak menyambutmu. Enyahlah. Di mana Suya dan Xiaoro? Beritahu aku. Kamu bertanya padaku siapa yang harus kutanya. Aku beri kau 3 detik. Segera beritahu aku di mana mereka berada. Lepaskan aku, lepaskan aku. 3, 2, Aku akan memberitahumu. di mana? Di gudang selatan kota. Sampah itu sudah pergi ke sana. Kalian semua bersiaplah. Katakan padaku, akankah Yilong mati untukmu? Apa maksudmu? Kal. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat pertukaran nyawa dengan nyawa yang sesungguhnya. Tidak, kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa melakukan ini. Su Yunlan, keluar dari sini. Ye The Long, film was translated and narrated by sungguh M. Media. mengharukan. Demi wanita yang kau cintai. Kau datang ke sini sendirian. Cukup omong kosong. Di mana Xiaoro? Jangan terburu-buru. Kita belum sempat mengobrol dengan baik. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. Cepat lepaskan Suya. Yilong, kau telah berulang kali merusak rencanaku. Dan bahkan mempermalukanku di depan banyak orang. Sekarang kau tahu cara menyesalinya. Yelon. Masih baik-baik saja. Lin Xiqia. Bagaimana kamu memukuliku saat itu? Hari ini adalah bagaimana aku akan membuatmu membayarnya kembali. Apakah kau pikir hanya mengandalkan kalian berdua bisa menghentikanku? Keluar. Pintar. Zeus. Api hitam. Hari ini, semua orang yang punya dendam balas dendamlah. Mereka yang telah dizalimi carilah keadilan. Jika dia berani mengucapkan sepatah kata pun penolakan, maka bantai wanita itu. Kau berani. Ada apa? Sekarang kamu tahu rasa takut. Sudah terlambat. Kalian semua serang. Tidak. Yilong, hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia untukku. Di mana Xiaoro? Bukankah kamu membawanya ke sekolah? Jika kamu ingin menyelamatkan putrimu, maka datanglah ke keluargamu. Keluargamu. Aku dan kalian semua akan bertarung sampai mati.